Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Marhani Ranti dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101205. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang jawaban ujian akhir semester saya. Yang pertama yaitu tentang masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di antara anggota masyarakat, serta membutuhkan upaya-upaya kolektif untuk mengatasinya. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas dan kehormatan. Yang kedua yaitu tentang 8 masalah sosial, yang terdiri dari kemiskinan, kejahatan, pengangguran, diskriminasi, kesenjangan sosial, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu tentang 6 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kedua, ketimpangan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang keempat, lemahnya tata kelola dan korupsi. Yang kelima, bencana alam dan kognitif. Dan yang keenam yaitu diskriminasi dan marginalisasi. Nomor 4 yaitu ada 6 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, ketidaksesuaian keterampilan. Yang keempat, upah minimum yang terlalu tinggi. Yang kelima, peraturan dan ketenaga kerjaan yang kaku. Dan yang keenam yaitu faktor siklus ekonomi. Nomor 5 yaitu tentang 5 dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama ada meningkatnya kemiskinan. Kedua, ketidakstabilan sosial dan konflik. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, lambatnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima yaitu meningkatnya kriminalitas. Nomor 6 yaitu ada 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Ini juga terdiri dari kemiskinan, kurangnya kesarana dan prasarana, jarak dan transportasi, kurangnya tenaga pendidikan berkualitas, ketimpangan gender dan beberapa budaya atau komunitas, kondisi sosial dan politik, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nomor 7 yaitu tentang 7 bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Ini terdapat 7 diskriminasi dan intoleransi, yaitu diskriminasi rasial, diskriminasi agama, diskriminasi gender, diskriminasi sosial dan ekonomi, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta intoleransi politik dan ideologi. Nomor 8 yaitu tentang 7 bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama ada penggundulan hutan, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran air, yang keempat pencemaran tanah, dan yang kelima pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keenam eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan yang ketujuh kepunahan keanekaragaman hayati. Nomor 9 yaitu ada bentuk-bentuk masalah kesehatan. Yang pertama yaitu ada penyakit menular. Penyakit menular ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Penyakit yaitu salah satunya penyakit kronis yang tidak disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga ada malnutrisi. Ini adalah penyakit yang kekurangan atau kelebihan gizi. Yang keempat, ada gangguan kesehatan mental. Kondisi yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Yang kelima, yaitu kesehatan reproduksi dan seksual. Masalah seperti infertilitas, penyakit menular seksual, komplikasi kehamilan, dan kesehatan ibu dan bayi yang kurang optimal. Yang keenam, penyakit pernafasan. Gangguan pada sistem pernafasan akibat polusi udara atau merokok. Dan yang ketujuh yaitu masalah kesehatan akibat lingkungan, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang kedelapan yaitu cedera dan kecelakaan.
luka atau gangguan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja atau kekerasan fisik yang bisa berujung pada kecacatan atau kematian. Dan yang ke-9 yaitu tentang penyakit autoimun, yaitu penyakit yang gangguan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat sendiri seperti lupus, multiple sclerosis, dan rheumatoid arthritis. Nomor 10 yaitu tentang 7 penyebab kriminalitas. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sering mendorong seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau penipuan. Dan yang kedua, tentang kurangnya pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dan keterampilan kerja, sehingga meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, narkoba, atau kelompok kriminal dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang menyimpang. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Jika sistem hukum dan aparat penegak hukum tidak tegas atau mudah disuap, pelaku kejahatan merasa aman untuk terus melakukan tindakan kriminal. Yang kelima, yaitu penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Ketergantungan pada narkoba dan alkohol sering menyebabkan hilangnya kontrol diri dan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau kekerasan. Yang keenam yaitu tentang ketimpangan sosial dan kesenjangan kesejahteraan. Perasaan ketidakadilan akibat ketimpangan sosial dapat memicu rasa frustasi dan kemarahan yang kemudian mendorong tindakan kriminal seperti vandalisme atau kerusuhan. Yang ketujuh yaitu tentang faktor psikologis dan gangguan mental. Beberapa individu melakukan kejahatan karena gangguan psikologis, trauma masa lalu, atau kurangnya kontrol emosi, yang membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku agresif dan kekerasan. Nomor 11 yaitu ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan atau perubahan status sosial seseorang atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi secara naik, yaitu mobilitas sosial vertikal, maupun ke samping, dalam status yang sama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, pekerjaan, pernikahan, dan kebijakan pemerintah. Nomor 12 yaitu tentang 4 faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yaitu yang pertama ada pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan karir, struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Yang ke-13 yaitu perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses pergeseran atau transformasi dalam struktur, pola dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mencakup aspek budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan perilaku sosial. Perubahan sosial dapat terjadi secara evolutif, bertahap, atau revolutif secara mendadak, serta dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti inovasi dan konflik sosial, maupun faktor eksternal yaitu seperti globalisasi dan bencana alam. Nomor 14 yaitu tentang 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Lagi-lagi ada faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor budaya, faktor lingkungan. Yang ke-15 yaitu ada 6 teori perubahan sosial. Apa sih teori perubahan sosial itu? Yang pertama yaitu teori evolusi sosial. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan teratur seperti proses evolusi dalam alam. Yang kedua tentang teori konflik. Teori ini yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Max Weber berfokus pada konflik antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda seperti kelas sosial, ras, atau gender. Yang ketiga yaitu tentang teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Emil Durkheim dan Tucker Pearson berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan dan kestabilan. Yang keempat yaitu teori modernisasi. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi ketika masyarakat bergerak dari kondisi tradisional ke kondisi modern melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan.
Yang kelima yaitu teori ketergantungan. Teori ini muncul sebagai respon terhadap teori modernisasi berfokus pada bagaimana negara-negara berkembang tetap terikat dalam ketergantungan dengan negara maju. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang teori siklus sejarah. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan sosial terjadi dalam siklus berulang dalam sejarah. Nomor 16 yaitu tentang 10 aspek perubahan sosial di era globalisasi. Lagi-lagi, kalau ilmu sosial dasar itu pasti bertentangan dengan ekonomi, teknologi, budaya, politik, sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, hukum, dan gaya hidup. Ini adalah termasuk dalam pelajaran ilmu sosial dasar yang sering akan dijelaskan, yaitu tentang ekonomi, teknologi, budaya, politik, sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, hukum, atau gaya hidup seseorang. Yang nomor 17 yaitu tentang 10 aspek mobilitas sosial di era globalisasi. Mobilitas ekonomi, mobilitas pendidikan, mobilitas pekerjaan, mobilitas geografis, mobilitas kultural, mobilitas teknologi, mobilitas politik, mobilitas sosial digital, mobilitas gender, dan mobilitas spiritual atau religius. Nomor 18 yaitu tentang 4 pengaruh positif media sosial dan teknologi, yaitu meningkat akses informasi dan pendidikan, mempermudah komunikasi dan konektivitas, dan meningkatkan kesempatan ekonomi, mendorong inovasi dan kreativitas. Ada 4 pengaruh negatifnya juga, yaitu tentang penyebaran informasi palsu, ketergantungan dan gangguan kesehatan mental, menurunnya interaksi sosial di dunia nyata, dan keamanan dan privasi yang rentan. 19. Tentang 6 prinsip utama sejarah sosial gereja tentang masyarakat, yaitu yang pertama martabat manusia, yang kedua kebaikan bersama, yang ketiga solidaritas, yang keempat subsidiaritas, kelima partisipasi, yang keenam kepedulian terhadap kaum lemah dan miskin. Nomor 20 yaitu tentang abstrak. Abstrak ini yaitu saya menjelaskan tentang abstrak makalah yang telah saya buat, yaitu makalah saya ini menganalisis strategi adaptasi paroki Santo Pius X Bengkayang dan stasi Santo Petrus Sempayun terhadap tantangan globalisasi. Globalisasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang cepat menghadirkan tantangan bagi umat beragama dalam mempertahankan nilai-nilai iman dan menjalankan misi gereja. Studi ini menelaah bagaimana kedua unit pastoral ini memanfaatkan teknologi informasi, memberdayakan masyarakat, membangun dialog antar negara, antar agama, dan mengembangkan sumber daya manusia untuk tetap relevan dan efektif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.